Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Senang rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-135. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online yang mari yang ke-135 dalam sesi kesehatan hari ini, Sabtu 11 Maret 2023 adalah penanganan nyeri pinggang yang disampaikan oleh Dr. Arif Sumarjono dari Jakarta. Kiranya seluruh acara dapat berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Mari kita mulai ibadah online ya mari. Saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, pengharapan merupakan kata yang ilahi yang akan membuat kita terus bersemangat, terus memiliki aktivitas kreatif, berpikiran positif, dan tidak mudah untuk putus asa. Karena pengharapan juga akan mencegah kita tidak menjadi seorang percaya yang malas dan bosan dan mudah kecewa dalam menjalani kehidupan ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berpengharapan kepada Allah, Tuhan kita yang mengasihi kita. Dia yang menjanjikan setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita itu ada Allah yang setia. Dia menyertai kita. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap arahkan pandangan mata rohani kita hanya kepada Tuhan saja. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa-doa kita. Maka tetap melangkahlah, panggil namanya yang ajaib itu, Allah yang penuh dengan kasih sayang yang mengasihi saudara dan saya. Tetap berdoa, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian bersama-sama dengan lagu yang berkata, Kau Tuhan punya cara. Tuhan yang punya cara untuk menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin mustahil bagi pikiran kita manusia, mustahil bagi situasi dunia ini, tapi tidak mustahil bagi Allah kita. Tuhan punya cara. Haleluya. Hanya padamu
Haleluya, kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan ulasan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Arif Sumarjono dari Jakarta dengan tema penanganan nyeri pinggang. Kiranya pemaparan sesi kesehatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab dapat melengkapi pengetahuan kita tentang kesehatan tubuh kita ini, khususnya di sekitar penyakit pinggang. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Arif. Shalom saudara seiman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Arif Sumarjono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan subspesialis saya adalah muskuloskeletal dan cedera olahraga, yaitu kelainan-kelainan yang berhubungan dengan otot tulang sendi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing mengenai salah satu penyakit, bukan penyakit ya, salah satu kelainan yang sering kita dapatkan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah ya. Mungkin kita semua dalam perjalanan hidup kita pasti kita pernah mengalami nyeri pinggang ya. Nah, bagaimana nyeri pinggang tersebut? Maka hari ini saya akan bahas ya satu persatu mengenai nyeri pinggang. Ya, jadi nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang ini apa definisinya? Nyeri punggung bawah ini merupakan kumpulan gejala klinis, ya, kumpulan gejala yang dinyatakan seperti keluhan pegel, nyeri atau perasaan tidak nyaman pada punggung bawah dengan atau tanpa penjalaran ke tungkai atau ke kaki. Ya, ini yang disebut nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah. Nah, kalau kita belajar sedikit ya anatomi ya, yang disebut dengan pinggang atau punggung bawah itu areanya adalah dari daerah torakal 12. Torakal ini adalah tulang punggung atas ya, tulang belakang punggung atas namanya torakal, kalau tulang pinggang namanya lumbar ya. Nah, dari torakal 12 sampai lipatan pantat bagian bawah ini disebut punggung
punggung bawah ya. Jadi kalau saudara seiman sekalian mengalami nyeri di daerah ini, maka kita sebut sebagai nyeri punggung bawah atau low back pain ya. Nah, ini yang disebut punggung atas ya. Kalau tulang belakang itu kita lihat ya, mulai dari leher namanya cervical ya, kemudian kalau di daerah punggung atas ini namanya torakal, di bawah pinggang ini bawah namanya lumbal ya. Ini tulang leher, tulang punggung atas, tulang punggung bawah, dan tulang ekor ya. Kita lihat itu susunan tulang belakang kita ya. Nah, kalau kita lihat dari samping ya, bahwa kelihatannya tulang belakang kita ini seperti yang bengkok ya, tapi sebetulnya tidak bengkok ya, seperti yang bengkok ya. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa manusia bisa berjalan tegak, karena meskipun kelihatannya bengkok, tapi titik jatuhnya berat badan atau titik jatuhnya gravitasi ini ya sangat seimbang ya, jadi membuat kita bisa berjalan dengan tegak. Maka Tuhan menciptakan tulang belakang bengkok ini ada tujuannya juga ya, karena kalau tulang belakangnya lurus ya, tidak ada bengkoknya, maka pada saat kita berjalan ya, kita akan menahan beban gravitasi, maka tulang tersebut akan lebih mudah mengalami cedera, sehingga dibikin bengkok supaya distribusi tekanan pada saat kita berjalan maupun berdiri sama rata ya. Jadi kalau kita lihat kok tulang belakang kita kok bengkok ya kalau dari samping, ya memang seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, nah di tulang belakang ini juga ada sendi ya, ada sendi namanya sendi faset. Nah, sendi faset ini yang sering mengalami proses degeneratif atau karena aus ya, sehingga mengalami nyeri juga. Kemudian di antara tulang belakang ini ada namanya diskus atau bantalan ya. Bantalan ini terdiri dari seperti isinya seperti gel ya, banyak mengandung kandungan airnya. Fungsi dari bantalan ini untuk sebagai shock breaker atau shock absorber ya, menahan tekanan pada saat kita berjalan maupun pada saat kita berdiri ya. Jadi ini komponen dari sendi tulang belakang ya. Nah, kemudian di tulang belakang di samping sendi juga ada di samping sendi dan bantalan seperti tadi juga ada saraf ya. Nah, jadi di tulang belakang ini belakangnya ada saraf ya, saraf tulang belakang yang disebut sebagai medulla spinalis atau spinal cord ya. Mulai dari leher ada 8 saraf, di daerah punggung atas torakal ada 12, di pinggang ada 5, di tulang ekor juga ada 5. Ya, ini saraf-saraf ini letaknya di belakang dari tulang belakang ya, dilindungi oleh tulang belakang. Nah, ini ya, jadi saraf ini kita sebut sering sebagai sumsum tulang belakang ya. Ini tulang belakangnya. Nah, di belakangnya ini ada lubang tempat dari sumsum tulang belakang atau saraf spinal cord ya. Nah, dari saraf-saraf ini akan keluar cabangnya untuk mempersarafi kalau di lumbal di bagian bawah mempersarafi kaki, kalau di atas di cervical mempersarafi tangan ya. Nah, kemudian selain tulang, saraf, sendi dan bantalan tulang belakang, di tulang belakang tentunya juga ada otot-otot ya. Otot-otot tulang belakang yang disebut sebagai otot-otot paraspinal. Otot-otot ini ya, kalau kita lihat dia memanjang dari bagian bawah sampai bagian atas sampai ke leher ya, makanya tidak heran kalau kita sakit pinggang, kalau didiamkan lama-lama dia akan menjalar ke atas menjadi sakit leher. Sebaliknya, yang sakit leher kalau kita diamkan tidak diobati, diterapi dengan benar akan menjadi sakit pinggang. Kenapa? Karena otot-otot tulang belakang itu biasanya sampai memanjang ya, sampai ke atas. Itu disebut otot-otot paraspinal. Ya, kemudian juga di daerah pinggang ini, di samping otot-otot yang berada di belakang juga ada otot-otot perut, ya, dan otot-otot tungkai bawah yang semuanya menempel kepada tulang panggul ya di daerah pinggang. Nah, otot-otot di tulang belakang, otot-otot di bagian dalam perut yang melekat pada tulang belakang juga otot-otot tungkai bawah ini juga melekat pada tulang belakang pada bagian pinggangnya. Ini otot-ototnya ya, salah satu contohnya ya, ada otot yang luar, ada otot yang dalam. Nah, tulang belakang itu, fungsi otot itu tadi pada tulang belakang adalah untuk menstabilkan tulang belakang. Kalau tulang tidak ada otot-ototnya, maka tulang tersebut tidak akan stabil ya, tulang itu tidak akan bisa berdiri tegak, ya, tulang itu tidak akan bisa bergerak. Jadi ada otot-ototnya ya. Nah,
tulang belakang bisanya stabil ya. Tadi seperti saya sudah jelaskan di awal ya, meskipun bentuknya bengkok tapi tetap stabil ya, karena juga ada otot-ototnya. Nah, ini ibarat suatu tenda ya. Tenda ya, kalau kita tenda tuh kanan kirinya ada tali ya. Kalau misalnya salah satu talinya lebih narik, maka tenda itu akan tidak stabil atau miring. Ini sama halnya dengan tulang belakang ya. Kalau otot-otot di tulang belakang ini tidak stabil ya, maka tulang belakang itu akan tidak stabil juga atau menjadi bengkok ya. Nah, yang mempertahankan stabilitas dari tulang belakang ini otot-ototnya kalau di pinggang ya otot-otot perut yang di depan dan otot-otot paraspinal yang di belakang. Ya, ini harus seimbang ya antara otot perut dan otot-otot yang di belakang ya. Nah, apa penyebab dari nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah? Dapat disebabkan karena kelainan di spinal. Kelainan di spinal itu paling banyak ya, 85%. Kelainan di spinal itu yang tadi sudah disebutkan, semua komponen tulang belakang ya yang terdiri dari sendi, tulang, bantalan sendi, diskus ya, saraf, ototnya itu bisa mengalami kelainan ya. Jadi penyebab spinal ini terbanyak 85%. Jadi semua komponen yang berada pada tulang belakang kita itu bisa menyebabkan nyeri ya, bisa mengalami kelainan dan menyebabkan nyeri. Nah, penyebab berikutnya pada nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang adalah kelainan non spinal. Kelainan non spinal ini yaitu pada organ-organ dalam ya, misalnya bisa pada ginjal ya dan kandung kemih, bisa karena batu atau infeksi. Ya, bisa juga kelainan organ dalam di saluran pencernaan ya, nyeri lambung, nyeri usus 12 jari atau pankreas ya, itu bisa menyebabkan nyeri di pinggang juga, atau juga kelainan di organ-organ kebidanan ya pada wanita ya, misalnya infeksi ya, kehamilan di luar kandungan, endometriosis ya dan sebagainya, dan bisa juga karena psikologis ya, karena stres. Nah, faktor resikonya apa bisa terjadinya nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah ya? Satu adalah faktor pekerjaan ya. Jadi pekerjaan fisik yang berat yang memberikan tekanan pada tulang belakang yang besar ya. Kemudian misalnya harus mengangkat-ngangkat ya, kemudian pekerjaan dengan posisi statik berkepanjangan, misalnya kita bekerja di depan komputer dalam waktu lama atau kita harus nyetir dalam waktu lama. Kemudian pekerjaan dengan posisi-posisi membungkuk atau berputar secara berulang, ini juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Atau pekerjaan yang membosankan atau tidak memberikan kepuasan, katanya juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Nah, kemudian faktor risiko berikutnya adalah faktor individu ya. Biasanya dengan bertambahnya usia ya, proses degeneratif juga sudah mulai berjalan ya, karena usia penuaan ya, itu bisa menyebabkan nyeri pinggang pada usia 35 atas, puncaknya usia 50-an ya. Dan biasanya jenis kelamin juga berpengaruh di sini ya. Untuk laki-laki usia lebih dari 60 tahun risikonya lebih besar dibandingkan untuk wanita usia lebih dari 60 tahun risikonya lebih besar dibandingkan laki-laki ya, karena pengaruh dari menopause ya. Kalau wanita itu setelah menopause kepadatan massa tulangnya akan berkurang atau menderita osteoporosis, itu juga bisa meningkatkan faktor risiko untuk terjadinya nyeri pinggang. Faktor antropometrik yaitu orangnya gemuk ya, sehingga beban tulang belakangnya juga bertambah, ya risikonya lebih besar untuk menyebabkan nyeri pinggang. Postur tubuh ya, misalnya dari kecil skoliosis atau bengkok, itu juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Ya, kemudian juga faktor psikososial, stres, depresi, cemas dan sebagainya, ini juga akan menyebabkan otot-otot lebih kaku atau spasme. Ya, bagaimana penanganan dari nyeri pinggang atau nyeri tulang nyeri punggung bawah? Tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi tulang belakang dan mempertahankan fungsi tulang belakang sehingga dapat mencegah terjadinya nyeri pinggang berulang. Jadi pengobatannya tidak hanya menghilangkan nyeri pada saat itu, tapi juga untuk mencegah, karena nyeri pinggang ini bisa berulang ya. Nah, karena kita tahu bahwa semua kelainan di otot tulang sendi itu ada kemungkinan bisa berulang ya. Karena kita tahu bahwa fungsi otot tulang sendi adalah sebagai alat gerak, sedangkan kita manusia selalu bergerak. Jadi ada kemungkinan bisa berulang kalau nyeri pada tulang, otot, dan sendi. Sehingga penanganannya tidak hanya untuk menghilangkan nyeri saat itu, tapi juga untuk mencegah ya, bagaimana supaya jangan berulang.
Nah, nanti biasanya dokter akan mengevaluasi ya penyebabnya apa, faktor yang menyebabkan nyerinya apa, kemudian aktivitas apa yang boleh, apa yang tidak boleh, olahraga apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itu sangat penting. Nanti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan mengevaluasinya. Ya, jadi penanganannya bersifat holistik ya, tidak hanya memperhatikan satu faktor saja. Nah, ini secara garis besar penanganannya ya, terapi konservatif yang pertama atau terapi non bedah, non operasi ya, istirahatnya berarti bukan tiduran terus ya, istirahat dari aktivitas yang biasa dilakukan, istirahat 3 hari ya, kalau tidak ada perbaikan bisa langsung ke dokter ya, bisa dengan obat-obatan, bisa dengan injeksi, fisioterapi, bisa menggunakan korset ya, tapi korset ini juga harus atas peresepan dokter ya, tidak boleh beli sembarangan karena korset-korset ini juga memiliki efek yang tidak baik kalau dipakai secara terus-menerus dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita menggunakan korset terus-menerus, otot-otot kita malah menjadi malas atau menjadi kecil ya, kekuatannya akan berkurang. Kemudian juga ada namanya back school, yaitu back school itu diajarkan nanti bagaimana penanganan untuk nyeri pinggang ya pada saat terjadi nyeri, latihannya, kemudian juga postur-postur yang baik. Jadi ada namanya back school ya. Jadi itu seperti sekolah ya untuk mencegah nyeri pinggang berulang dan untuk mengobati nyeri pinggang di rumah. Nah, kemudian kalau terapi yang berikutnya adalah operasi atau terapi bedah. Ini tentunya sesuai dengan kelainan utamanya, atau misalnya dengan terapi non operasi tidak berhasil ya harus operasi. Biasanya yang memerlukan operasi ini kalau kelainan tulang belakangnya disebabkan karena faktor sarafnya kejepit ya, atau bantalan tulang belakangnya tadi diskusnya sudah rusak ya. Nah, apa tanda-tanda nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah yang berat? Ini yang harus diperhatikan ya. Kalau terdapat riwayat trauma yang berat sebelumnya, misalnya jatuh ya, kecelakaan, itu harus hati-hati ya, jangan diobatin sendiri, jangan ke tukang urut, jangan ke tukang pengobatan alternatif ya. Jadi kalau ada riwayat trauma sebelumnya, jatuh ataupun kecelakaan, itu harus hati-hati ya. Kemudian kalau ada demam atau panas tinggi juga harus hati-hati ya. Kemudian nyeri di pinggang disertai nyeri menjalar seperti kesetrum, menjalar sampai kaki, kesemutan dan baal-baal pada daerah kaki, itu juga harus hati-hati karena itu salah satu tanda sarafnya terjepit di daerah tulang belakang. Kemudian juga dengan kelemahan tungkai, tiba-tiba kakinya lemes ya, atau berangsur-angsur semakin kurang tenaganya, jalannya susah, disertai nyeri pinggang, itu juga harus hati-hati. Kemudian kalau ada riwayat penyakit kanker, kita juga harus hati-hati karena nyeri pinggang ini bisa merupakan metastase atau penyebaran dari penyakit kankernya ke daerah tulang belakang ya. Jadi harus hati-hati juga ya, karena pada pasien-pasien dengan kanker kadang-kadang penyebarannya itu tidak jelas kemana ya. Kemudian juga kalau ada penurunan berat badan yang cepat tanpa sebab, itu kita harus hati-hati ya. Kemudian nyeri nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah yang hebat sehingga mempengaruhi tidur dengan obat-obatan yang biasa diminum tidak menolong, itu juga harus hati-hati. Kemudian riwayat osteoporosis ya, dan pengobatan jangka panjang dengan obat-obat steroid, misalnya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit rematik atau autoimun diberikan steroid jangka panjang, itu juga harus hati-hati karena salah satu efek samping dari obat-obatan steroid ini adalah osteoporosis atau tulangnya kropos ya. Kalau ada gangguan buang air kecil, buang air besar, itu juga harus hati-hati ya. Nah, ini adalah tanda-tanda nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang yang harus diwaspadai ya. Jadi harus segera ke dokter. Nah, bagaimana mencegah nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah? Tentunya postur tubuhnya yang baik pada saat beraktivitas maupun saat istirahat. Tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga teratur 3 kali seminggu, minimal 30 menit. Olahraga yang dianjurkan adalah jenis aerobik, yaitu olahraga menggunakan otot besar seperti berenang, berjalan, treadmill, sepeda statis, dan sebagainya. Cukup istirahat, mempertahankan berat badan ideal, rekreasi, relaksasi, hindari stres berkepanjangan. Nah, ini contoh ya, postur tubuh yang baik dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita mau ngambil barang di bawah,
Jangan bungkuk ya, tapi tekuk lututnya baru kita ambil. Kalau kita mau membawa barang yang barang-barang bawaan kita, belanjaan kita, ya harus sebisa mungkin barang yang kita bawa itu dekat dengan tubuh kita ya. Jadi kita nggak boleh memutar tulang belakang ya, ataupun bungkuk-bungkuk harus dihindari ya. Kalau bangun tidur juga harus miring dulu ya, baru jangan langsung bangun ya, miring dulu, duduk baru bangun ya. Nah ini contohnya lagi ya, kalau duduk ya, ini sebaiknya posisinya tegak, ada sandarannya ya. Kemudian juga bagusnya ada stool di bawah kakinya ya, atau dingklik ya, atau cocodok ini ya, kata orang Sunda ya, seperti ini ya. Kalau berdiri lama juga kita harus taruh stool atau dingklik di sini ya, kaki 1 5 menit, pindahin kaki sebelahnya kalau kita harus berdiri lama, karena dengan menekuk lutut ini otot-otot tulang belakang kita akan rileks ya. Nah kalau mau bangun dari duduk juga harus maju dulu pantatnya sampai ujung tempat duduk, baru kita berdiri ya. Ini untuk postur yang baik ya dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah dok, kita akan tiba dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, untuk mewakili pertanyaan yang pertama dari masyarakat, biasanya ada satu pertanyaan begini dok. Apakah sakit pinggang disebabkan karena sakit ginjal? Kira-kira bagaimana dok untuk jawabannya? Apakah benar sakit pinggang itu karena sakit ginjal? Ya, terima kasih. Ya, jadi memang banyak yang beranggapan bahwa sakit pinggang selalu dihubungkannya dengan sakit ginjal ya. Biasanya pasien akan bilang, oh saya ini kurang minum, jadi ginjal saya kena ya. Tapi mungkin dari tadi pemaparan saya mengenai nyeri pinggang, bahwa penyebab tersering dari sakit pinggang itu adalah masalah di tulang belakangnya sendiri ya. Nah, penyebab kedua bisa dari organ dalam, tapi ya tidak dari organ dalam itu bukan selalu dari pinggang ya. Jadi bisa juga dari pencernaan ya, dari lambung, dari usus 12 jari, dari pankreas, dari liver, itu juga bisa menyebabkan sakit pinggang. Tidak selalu ginjal. Tapi bisa juga dari ginjal. Biasanya kalau sakit pinggang karena ginjal itu biasanya sakitnya tidak dipengaruhi oleh posisi ya. Jadi mau posisi bagaimanapun tetap sakit. Dan biasanya kalau sakit pinggang karena ginjal itu bisa karena ada infeksi di ginjalnya atau karena batu ginjal ya. Paling sering adalah seperti itu ya. Jadi karena batu ginjal ataupun karena infeksi di ginjalnya. Nah, tentunya kalau ada infeksi di ginjalnya, biasanya ada gejala sistemis yang lain, ada demam dan sebagainya. Jadi sakit pinggang itu tidak selalu karena sakit ginjal ya. Kalaupun kita curiga sakit ginjal, biasanya tidak dipengaruhi oleh posisi. Kalau sakit pinggang yang dipengaruhi oleh posisi, sebagian besar karena sakitnya kelainannya di tulang belakang ya. Nah, di tulang belakang itu kan seperti saya sudah jelaskan, komponennya bisa sendinya yang kena, ototnya yang kena, sarafnya yang kena, ataupun bantalan sendinya atau diskusnya yang kena. Itu yang harus dicari ya. Jadi jawabannya adalah sakit pinggang tidak selalu sakit ginjal ya, mungkin seperti itu. Ternyata pemikiran masyarakat, dan kadang saya juga gitu ya dok. Kalau sakit pinggang, waduh sakit ginjal atau bukan ini gitu ya. Oke dok, terima kasih untuk pertanyaan, jawaban pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua dok, apakah sakit pinggang yang menjalar ke kaki itu disebabkan oleh sakit saraf kejepit gitu loh dok? Ya, terima kasih. Jadi memang salah satu gejala dari saraf terjepit itu nyeri pinggang disertai nyeri menjalar sampai ke kaki. Itu seperti kesetrum ya rasanya ya. Kalau batuk, bersin, mengedan itu juga akan terasa nyeri sampai menjalar. Nah itu biasanya memang karena saraf kejepit. Tapi kita lihat penjalarannya dulu ya, karena kita tahu tadi sudah saya jelaskan bahwa saraf-saraf di tulang belakang itu, khususnya daerah pinggang itu mempersarafi kaki ya. Nah, kita bisa lihat nanti sarafnya yang kena di mana itu sesuai dengan menjalar itu karena saraf kejepit. Karena kalau kita nyerinya di daerah sendinya juga bisa menjalar, tapi biasanya penjalarannya tidak sampai di bawah lutut ya. Sakit pinggang
yang menjalar itu memang bisa salah satu gejala dari saraf kejepit ya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa persarafan di daerah pinggang itu biasanya untuk mempersarafi daerah kaki. Nah, nanti penjalarannya ke arah mana kakinya, sebelah mana di bawah lutut atau sampai jari itu kita bisa tahu sarafnya kejepitnya di daerah mana karena ada persarafan di pinggang itu akan mempersarafi kaki sehingga seperti ada petanya kita bisa lihat ya. Tapi biasanya kalau saraf kejepit itu sakitnya khas, jadi sakitnya seperti kesetrum ya, menjalar sampai di bawah lutut. Kemudian juga ada baal, kesemutan. Kadang-kadang kalau kita batuk, bersin, mengedan juga bisa nyerinya bertambah ya. Tapi juga tidak selalu sakit menjalar sampai kaki itu merupakan saraf kejepit karena dari kalau nyeri sendinya itu juga bisa menjalar sampai ke kaki. Tapi biasanya untuk membedakannya kalau penjalarannya itu tidak sampai di bawah lutut, biasanya bukan karena saraf kejepit. Dan seperti itu. Ya. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Dok, ini yang satu pertanyaan yang lazim ya, Dok ya, di masyarakat. Biasanya gini, Dok, kalau orang sedang sakit pinggang atau pegel-pegel gitu, kebanyakan masyarakat akan minta dipijit. Nah, satu pertanyaan saya, apakah kalau kita sakit pinggang boleh dipijit atau tidak, Dok? Oke, ya. Jadi pijit ini juga harus hati-hati ya. Kalau kita ada sakit di otot tulang sendi, ya, yang pertama harus diperhatikan satu ada riwayat trauma sebelumnya tidak. Jadi apakah ada riwayat jatuh, riwayat kecelakaan atau terbentur. Kalau ada riwayat trauma, jangan sekali-kali dipijit sebelum kita pasti bahwa tulangnya sendinya tidak ada masalah. Ya, kadang-kadang tukang pijit langsung main pijit aja, ya tidak ya, dan dengan gampangnya mengatakan bahwa oh ini sendinya geser dipijit gitu ya, padahal untuk melihat kondisi tulang maupun sendi itu harus kita lakukan pemeriksaan ronsen ya. Jadi kalau ada riwayat trauma jangan sekali-sekali dipijit. Yang kedua adalah kalau sakit pinggang dipijit boleh, tapi ototnya saja, jangan di daerah tulang belakangnya. Kadang-kadang tukang pijit ya, itu tulang belakangnya ditekan-tekan bahkan diinjak ya. Kalau kita tahu shiatsu itu diinjak-injak ya. Jadi saya juga sering dapat pasien karena dipijit ya. Ada pasien saya itu setiap kali pegel dia minta anaknya naik ya, naik ke pinggangnya untuk memijit. Setelah sekian lama tiba-tiba setelah dipijit dia tidak bisa jalan ya. Ternyata setelah di ronsen tulang belakangnya geser ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau dipijit boleh, tapi jangan dibatek-batek ya, ataupun diinjak, ataupun tulang belakangnya yang tengahnya itu biasanya ditekan-tekan ya. Kalau otot-otot sekitarnya enggak masalah. Ya mungkin seperti itu. Oh gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang ini kan sedang viral yang namanya batek-batek ya, Dok ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah nyeri pinggang boleh dimanipulasi dengan batek-batek gitu, Dok, seperti yang sedang viral? Memang sekarang ini banyak yang viral ya, jadi terapi banyak tuh di YouTube ya, dibatek-batek, terus dibunyi-bunyikan sendinya ya. Nah, itu saya tidak merekomendasi ya, karena satu, kalau memang tidak ada kelainan di sarafnya ya, ataupun tidak ada kelainan di bantalan tulang belakangnya, itu dibatek-batek masih oke. Tapi problemnya adalah kalau kita itu namanya terapi manual ya, atau manual medicine. Kalau kita terapi manual begitu kan itu sangat-sangat bergantung dari terapisnya ya. Jadi misalnya terapisnya badannya kurus, pasiennya gemuk, ya mungkin tenaganya juga tidak akan sama kalau pasiennya terapisnya badannya gemuk, pasiennya kurus. Ya jadi tidak terkontrol tenaga yang diberikannya pada saat terapi itu sangat berbahaya ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga juga dengan terapi batek-batek itu kadang-kadang yang menerapinya itu bukan belajar secara formal yang memang diajarkan bagaimana cara menerapinya dengan benar. Ya ada itu namanya chiropractor ya. Kalau chiropractor itu terapi manual dan backgroundnya bisa dari dokter ataupun dari bukan dokter ya. Nah kalau memang dia punya sertifikasi atau sekolah formal chiropractor mungkin masih oke. Tapi kalau celakanya kalau ilmu itu hanya turun temurun diajarkannya,
ya. Jadi hanya berguru kursus-kursus kemudian dipraktekkan ya ke pasien itu sangat berbahaya, karena saya sering kali banyak pasien yang dilakukan terapi seperti itu hasilnya malah jadi sendinya rusak, ligamennya rusak ya, kemudian bantalannya rusak, sarafnya pun rusak ya. Jadi itu mungkin yang harus hati-hati seperti itu, Bu. Wah, ternyata banyak sekali ya syarat-syaratnya yang harus kita perhatikan untuk kita berbatak-batak ya. Terima kasih banyak Dok untuk keterangannya. Sama-sama. Kiranya ini Ya. juga berguna untuk setiap pemirsa yang sudah memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin dalam hati, wah bagaimana nih yang situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Terima kasih Dok, Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu, sama-sama. Para pemirsa terkasih, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema penanganan nyeri pinggang yang disampaikan oleh Dr. Arif Sumarjono. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Arif Sumarjono yang telah menyampaikan materi kesehatan di IOY yang ke-135 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanan serta pekerjaan. Mohon dukungan doanya untuk ibadah online yang mari yang berikutnya, yaitu yang ke-136 pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Haniel Handoyo dari Cirebon, agar seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam dukungan keberlangsungan pelayanan Yamari. Silakan Bapak Ibu mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau dapat juga melalui WA dengan nomor 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu El Shaddai. Allah menjaga
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama, dan usai dalam doa syafaat ini kita akan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan seluruh tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Dr. Arif yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema penanganan nyeri pinggang dalam ibadah online Yamari ke-135 Sabtu 11 Maret 2023. Kami percaya materi kesehatan tersebut dapat melengkapi pemahaman para mitra Yamari soal kesehatan pinggang yang telah mengikuti ibadah ini, sehingga dapat menjadi panduan untuk dilakukan dalam menjaga kesehatan secara baik dan benar. Ya Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hambamu yang telah melayani, juga Bapak Dr. Arif Sumarjono dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi tim penata layanan, pengisi pujian, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Haniel Handoyo yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-136 Sabtu 18 Maret 2023. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi dan melengkapi hamba-hamba-Mu, sehingga berkat yang Tuhan sediakan dan juga yang akan disampaikan dapat memberkati seluruh mitra sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Yamari Prayer pada hari Kamis 16 Maret 2023. Tuhan yang memberkati juga seluruh mitra yang akan bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, melengkapi, dan juga menuntun agar melalui ibadah ini kami dapat bersama-sama terlibat langsung dalam doa bagi pelayanan Yamari, pelayanan gereja dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan juga bagi pemerintah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga peran aktif kami semua melalui doa dapat terwujud dalam kehidupan pelayanan Yamari, gereja dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan juga bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemirsa yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, namun saat ini sedang mengalami berbagai macam sakit yang juga diderita oleh mereka, baik juga mereka yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, juga yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, berbagai problema hidup yang dihadapi oleh keluarga Kristen. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah penolong yang setia, Engkau jugalah jalan keluar yang dapat memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi berbagai penderitaan yang kami sedang alami. Demikian juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang sedang kami hadapi sebagai keluarga Kristen. Demikian juga anak-anak Tuhan dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk KPU dan Bawaslu dalam seluruh persiapan tahapan pemilu pada 14 Februari 2024 dengan sejumlah parpol peserta pemilu yang terdaftar, penetapan caleg DPR, DPRD, penetapan daftar pemilih tetap, penetapan capres dan cawapres, juga pilkada, agar politik identitas tidak terdapat dan juga tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Agar demikian, siapapun yang mereka pilih, semua ditentukan oleh Tuhan dan diarahkan oleh Tuhan. Demikian juga anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggara pemilu benar-benar digunakan dengan tepat, jujur, dan tidak dikorupsi. Demikian juga berilah kami presiden pada tahun 2024
mendatang seorang yang mau bekerja keras, memiliki kepemimpinan yang kuat, serta berpihak kepada kepentingan rakyat, agar pembangunan Indonesia biar berkelanjutan. Juga berkat Tuhan bagi seluruh tugas dan tanggung jawab dan wewenang dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga seluruh program kerja yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita pujikan Hatiku Percaya. Kita percaya kepada Tuhan, Dia yang mengatur segalanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online yang Maria yang ke-136. Tuhan Yesus memberkati.